Mumpung lagi arep mlebu dosennya durung. Dosennya orang mlebu kok. Dosennya orang mlebu. Lho, orang diwaca. Nek ngomit kadang lem mlebu ini sik suwe. Enggak, plus aja sih. Hah? Plus aja sih. Oh, tadi ada salah apa? Ya. Itu kan aku sama lu di sini dan corona itu Masuk angin. Ini ada yang kurang satu ya yang belum masuk. Ibu mulai saja ya. Ya Bu. Suaranya kurang seru. Suaranya kurang seru. ya kita apa ya saya tak mau. Pantul. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dan dilancarkan dalam proses pembelajaran, dan juga materi yang nanti Ibu sampaikan dapat dengan mudah kalian terima. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, boleh di-on-kan dulu kameranya sebentar. Tapi kalau yang terkendala sinyal tidak perlu di-on-kan, tidak apa-apa. Ini ada yang satu keluar dan satu belum masuk. Ya, boleh di-off-kan, nggak apa-apa, silahkan. Ibu share screen dulu.
Udah belum PPT-nya Ibu di kalian? Udah nampak? Udah, oke. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi aljabar. Namun sebelum Ibu menyampaikan materi mengenai turunan fungsi aljabar, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, tujuan pembelajarannya itu nanti setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, yang pertama kalian dapat menjelaskan definisi turunan fungsi menggunakan konsep limit fungsi dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menentukan turunan suatu fungsi aljabar menggunakan definisi turunan fungsi dengan baik dan benar. Nah, di sini kan terdapat kata konsep limit fungsi, di mana materi limit fungsi ini sudah kalian pelajari sebelumnya, dan ini akan kita gunakan lagi untuk belajar turunan fungsi aljabar. Jadi, materi limit fungsi ini merupakan materi prasyarat untuk belajar turunan fungsi aljabar. Baik, untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan bagaimana sih definisi turunan fungsi menggunakan konsep limit fungsi itu. Nah, jadi perhatikan di sini, Ibu mempunyai bidang kartesius yang terdiri dari bidang X dan bidang Y. Nah, itu terdapat sebuah grafik fungsi, yaitu grafik fungsinya itu Y sama dengan fx. Dan di sini itu terdapat dua titik. Titik yang pertama itu letaknya di sini. Dapat dilihat kan? Halo. Ya. Bisa. Nah, titik itu kan pasti punya koordinat. Koordinatnya itu kan x, y. Begitu pula dengan titik yang pertama ini. Dia untuk absisnya atau nilai x-nya itu dia sebesar x. Dan untuk ordinatnya atau nilai y-nya dia itu sebesar fx, sehingga koordinatnya itu x, fx. Dan juga untuk titik yang kedua itu letaknya di sini, dia juga punya koordinat, di mana untuk absisnya atau nilai x-nya itu dia sebesar x ditambah h, karena di sini terdapat jarak secara horizontal antara titik yang pertama dengan titik yang kedua itu sebesar h, sehingga untuk absis atau nilai x-nya itu dia kan berarti segini ditambah yang h ini, berarti kan jumlah keseluruhan nilai x-nya yang titik kedua itu kan berarti x ditambah h. Nah, untuk yang titik kedua, untuk ordinatnya itu dia sebesar fx ditambah h, sehingga koordinatnya itu dia x ditambah h, fx plus h. Nah, perhatikan di sini, jika dia absisnya atau nilai x-nya dia itu x, maka untuk ordinat atau nilai y-nya itu dia fx. Tapi kalau dia absisnya x ditambah h, maka untuk ordinatnya itu dia sebesar fx ditambah h. Sedangkan kalau absisnya nilainya a, berarti untuk ordinatnya berapa? Ada yang tahu? Ordinatnya berarti dia sebesar fa. Kalau dia absisnya atau nilai x-nya di sini dia a ditambah h, berarti untuk ordinatnya dia f buka kurung a ditambah h. Ya, pinter. Nah, dari sini itu, dari dua titik ini tuh bisa kita buat sebuah garis lurus, di mana garisnya itu dia memotong dari grafiknya, sehingga juga bisa disebut dengan garis potong. Nah, garis ini kan dia punya gradien atau kemiringan, yang tentu saja sudah kalian pelajari sebelumnya juga, bahwa untuk mencari gradien atau kemiringan garis itu adalah selisih dari ordinat dibagi dengan selisih dari absis, atau delta y dibagi dengan delta x, dimana kan delta y-nya kan dia berarti di bidang y, berarti yang lebih panjang atau f x ditambah h dikurangi dengan yang lebih pendek, yaitu fx. Nah, seperti ini, fx ditambah h dikurangi fx. Kemudian untuk delta x-nya berarti x ditambah h dikurangi x. Nah, dengan x dengan min x kan bisa kita coret, sehingga sisanya tinggal h saja. Berarti
gradien untuk garis ini tuh dia sebesar fx tambah h dikurangi fx dibagi dengan h. Nah, jika kedua titik ini tuh digeser saling mendekati seperti ini, maka dia juga bisa dibuat sebuah garis lurus, tetapi tidak lagi menjadi garis potong, melainkan dia menjadi garis singgung. Tetapi untuk nilai delta y per delta x nya dia sama, delta y per delta x nya dia sama. Nah, yang menjadi bedanya di sini dia adalah ketika kedua titik belum digeser saling mendekati, dia mempunyai jarak sebesar h, tetapi setelah dia digeser saling mendekati, dia hanya itu mendekati 0. Nah, dari sini kita menggunakan konsep limit fungsi. Sebelumnya tuh kalian sudah belajar pada limit fungsi itu mengenai limit kiri dan limit kanan. Nah, untuk limit kiri dari tadi kan sudah diketahui nih, titiknya itu yang awal di sini. Dia digeser dari kiri ke kanan. Kemudian untuk titik yang kedua, dia kan di sini, berarti digeser dari kanan ke kiri. Nah, sehingga persamaan atau gradiennya itu berubah menjadi limit h mendekati 0 dari delta y per delta x dengan nilai delta y per delta x nya itu dia sama, yaitu fx ditambah h dikurangi fx dibagi dengan h. Dan m nya ini tuh bisa kita ganti dengan f aksen x atau dy per dx, di mana f aksen x atau dy per dx itu merupakan notasi dari turunan fungsi, sehingga dapat kita simpulkan di sini bahwa definisi turunan fungsi itu adalah limit h mendekati 0 dari fx ditambah h dikurangi fx dibagi dengan h. Kita lanjut ya untuk contoh soalnya. Suara ibu bisa terdengar? Bisa. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada soal nih, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 8x ditambah 7 menggunakan definisi turunan fungsi. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan turunan dari 8x ditambah 7 itu menggunakan definisi, sedangkan kita sudah punya definisinya turunan fungsi itu adalah limit h mendekati 0 dari fx ditambah h dikurangi fx dibagi h. Ketika kalian sudah menemukan soal seperti ini, yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu adalah berapa sih nilai dari ini yang saya stabilo ini, fx ditambah h. Nah, di sini juga sudah ada penyelesaiannya, di mana fx ditambah h itu nilainya adalah 8 dikali x ditambah h. Nah, jadi untuk x-nya yang di sini, fx-nya ini, dia itu hanya ditambah dengan h saja. Berarti 8 dikali x ditambah h. Terus kemudian dilanjutkan lagi ditambah 7. Jangan lupa di sini ditambahkan 7 karena di fx yang diketahui di sini dia ada penambahan konstanta sebesar 7. Jadi dia harus juga ditambah 7. Nah, kalau misalnya fx-nya itu dia 8x, berarti fx tambahannya berapa? Berapa? Ada yang tahu? Tak kasih contoh lagi. Berarti jangan lupa di sini tulis dulu 8. Setelah itu x-nya ditambah dengan h. Kemudian ini ditambah konstanta tidak? Iya. Kenapa ditambah? Soalnya itu ada konstanta 7-nya. Yang kalau yang fx-nya cuma 8x ditambah konstanta tidak? Oh, enggak. Enggak, betul ya berarti. Nah, kita lanjutkan di sini. Di sini kemudian dikurangi fx-nya kan 8x ditambah 7. Nah, di sini jangan lupa dikasih buka kurung tutup kurung karena di sini terdapat 2 suku. Jadi dikurangi buka kurung 8x ditambah 7. Kalau yang untuk fx-nya 8x dikurangi langsung
8x. Kemudian jangan lupa dibagi dengan H. Kita lanjutkan yang di sini. Nah, di sini kita tinggal menyelesaikan saja. Untuk 8 dikali X ditambah H itu menggunakan sifat distributif ya, yaitu 8 dikali X itu 8X, kemudian ditambah 8 dikali H itu 8H, kemudian ditambah 7 dikurangi 8X dikurangi 7. Nah, 8X dengan min 8X bisa dicoret, 7 dengan min 7 bisa dicoret, sehingga sisanya tinggal 8H per H. Nah, di sini H dengan H itu bisa dicoret sehingga tinggal limit H mendekati dari 8. Nah, di sini juga kalian harus ingat pada materi sifat-sifat limit. Salah satunya itu limit dari variabel mendekati 0 dari sebuah konstanta itu adalah hasilnya konstanta itu sendiri. Berarti limit H mendekati 0 dari 8 itu hasilnya juga 8. Nah, dari sini sudah kita bisa tentukan bahwa hasil dari 8x plus 7 turunannya itu adalah 8. Perlu satu contoh lagi? Boleh. Baik, kita selesaikan yang ini dulu, yang 8x. Berarti ini kalau diselesaikan ini menjadi berapa? 8 dikali x. 8 dikali x 8 8x, kemudian ditambah 8 dikali H 8H dikurangi 8x dibagi dengan H. Yang bisa dicoret di sini apa? Ya, 8x dikurangi 8x ini habis, berarti tinggal sisanya itu 8H per H. Hanya dengan H bisa dicoret? Bisa. Berarti sisanya tinggal limit H mendekati 0 dari 8. Tadi sama kayak ini enggak? Sama? Dia sama. Berarti hasilnya berapa? Limit H mendekati 0 dari 8 itu ya konstanta itu sendiri, yaitu 8. Nah, kalau ini satu lagi nih, tak kasih fx nya itu x kuadrat. Berarti limit H mendekati 0 dari fx tambahannya ini berapa nilainya? Jangan lupa x nya itu ditambah H dulu. Berarti x nya ditambah H dulu, baru dikuadratkan, kemudian dikurangi fx nya, yaitu x kuadrat dibagi dengan H. X plus H kuadrat itu berapa kalau diuraikan? X kuadrat ditambah 2x terus ditambah H kuadrat terus dikurangi x kuadrat. X kuadrat dibagi dengan H. Nah, ini x kuadrat kan bisa dicoret dengan x min x kuadrat. Berarti sisanya tinggal 2xh ditambah h kuadrat dibagi dengan h. Jangan lupa ya, ini tetap dituliskan limitnya. Berarti limit h mendekati 0. Ini kan bisa kita tulis limit h mendekati 0 dari 2xh dibagi dengan h, kemudian ditambah dengan limit h mendekati 0 dari h kuadrat dibagi dengan h. Nah, ini h dengan h kan bisa dicoret. Terus ini juga h kuadrat dengan h, masih satu h-nya. Berarti limit h mendekati 0 dari 2x itu berapa? Ada yang tahu?
Bingung ya? Bingung. Nah, jadi tuh karena 2x-nya itu udah tidak mengandung variabel H, berarti 2x ini kita anggap sebagai konstanta juga, sehingga limit H mendekati 0 dari 2x itu juga hasilnya 2x ditambah. Nah, kalau ini kan tadi masih satu variabel yaitu H. Karena ini mengandung variabel H dan ini H mendekati 0, maka hanya ini kita ganti dengan 0, berarti menjadi 0. 2x ditambah 0 sama dengan 2x. 2x. Jadi 2x. turunan dari x kuadrat itu adalah 2x. Ya. Nah, sekarang silakan anak-anak untuk mengerjakan LKS yang sudah Ibu share di WA group ya. Filenya itu satu file dengan bahan ajar. Nah, untuk LKS-nya itu ada di 2 halaman terakhir. Silahkan dikerjakan, Ibu beri waktu 2 menit. Ada yang sudah selesai? Nggak digambar kan, Bu? Enggak, langsung jawabannya aja yang itu loh, yang ada titik-titiknya. Ada yang sudah selesai? Bisa dibahas bareng? Atau nanti dulu? Oh ya. Bentar, Bu. Siap. Sudah? Sulit po? Kita bahas bareng-bareng aja ya. Boleh? Bentar, Bu. Oh ya. Kalian merasa tertantang yang ngerjain ini? Jadi mau diselesain. Yuk kita bahas. Karena waktunya 2 menitnya udah habis. Kita bahas dari yang pertama ini. Dari gambar grafik tersebut, sebelum kedua titik digeser saling mendekati, dapat ditentukan M sama dengan delta Y per delta X sama dengan hasilnya berapa? Ada yang sudah? Delta Y nya kan berarti yang ini.
Nah, dia FC plus H dikurangi FC. Kemudian delta X-nya kan dia di sini. Nah, berarti C plus H dikurangi C. C dengan min C bisa dicoret sehingga sisanya H. Nah, untuk gambar yang setelah kedua titik digeser itu saling mendekati dapat ditentukan M sama dengan F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari delta Y per delta X sama dengan limit H mendekati 0 sama ya, berarti karena delta Y per delta X nya kan dia nilainya sama, berarti jawabannya itu FC plus H dikurangi FC dibagi dengan H. Untuk yang ini sudah ada yang selesai belum? Kalau belum, Sudah. oh ya. Nah, ini jawabannya berapa yang di sini? Mana? Yang ini. Nih, yang aku kasih tanda merah. 9 Ah, dalam kurung X plus H dikurangi 9X. 9x. Terus yang ini, yang di sini Bentar. 9H per H terus yang di sini 9 9. Hasilnya 9 9. Berarti turunan dari 9x adalah 9. 9. Udah pinter nih, udah paham berarti. Nah, untuk sekarang silahkan anak-anak itu mengerjakan soal penilaian yang sudah Ibu share di WA group ya, yang ada di link Google Form. Nanti kalau semisal waktunya udah mau habis tapi kalian belum selesai mengerjakan, itu silahkan dilanjutkan sebagai tugas dan deadline-nya itu hari ini pukul 23.59. Dan juga jangan lupa untuk disubmitkan di yang LKS-nya, boleh di Google Form ataupun melalui WA pribadi Ibu. Tapi jangan lupa dikasih identitas, keterangan LKS sama nama dan nomor presensi ya. Paham? Paham? Baik, silakan dikerjakan. Silakan dicoba Presensi dikerjakan. mana, Bu? Presensinya udah tadi Ibu suruh on cam. Kan ketahuan yang tidak masuk ada 1 orang sama 1 lagi, berarti ada 2 orang. Tapi ini karena waktunya udah mau habis ya, udah mepet, jadi silahkan anak-anak untuk mengerjakannya itu dilanjutkan sebagai tugas. Jangan lupa tetap disubmitkan yang LKS-nya. Dan juga untuk yang bagi terkendala sinyal, susah upload di Google Form, boleh yang LKS ataupun hasil pekerjaan soal penilaiannya itu dikirim ke WA pribadi Ibu. Gitu ya. Dari Ibu cukupkan sekian. Apabila banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga tetap banyak-banyak latihan mandiri ya anak-anak, biar lebih paham. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa.